Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Bramanti, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini gue mau ngebahas tentang gimana sih cara menghadapi rentenir dengan bunga yang mencekik. Oke, sebelum gue mulai pembahasan ini, gue juga mau ngasih tahu juga buat kawan-kawan, gue mau ngingetin juga buat kawan-kawan supaya lebih bijak dalam melakukan pinjaman, terutama kepada rentenir. Sebenarnya kan sejak awal juga kawan-kawan sudah tahu, kalau minjem sama rentenir nih bunganya kan gede banget nih, bisa 10%, bisa 15%, bahkan ada yang sampai 20%. Nggak kira-kira pokoknya. Misalnya hutang lu 10 juta, terus bunganya 10%. Ya udah, lu selama lu belum bisa melunasi, lu bayar bunganya aja. Lu bayar bunganya terus lu bayar. Nah, sampai 1 tahun misalnya lu bayar. Tapi kan lu pokok hutang lu kan sebenarnya belum lunas. Jadi pokok hutangnya nggak pernah berkurang. Gitu loh. Nah, gimana sih cara menghadapinya? Lo kalau misalkan gimana cara menghadapinya, ya gue dilema juga ngejelasinnya. Waktu lo minjem duit kan lo udah sepakat sebenarnya, ada kesepakatan di situ, entah itu kesepakatan yang tertulis maupun tidak tertulis. Kan ada syarat-syarat perjanjian, itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 ya. Yang pertama sepakat, yang kedua cakap hukum, yang ketiga objek tertentu, yang keempat tuh kausa yang halal. Nah, pinjaman gua rasa masih masuk kausa yang halal, walaupun dengan cara-cara yang nggak masuk akal. Waktu ada kesepakatan seperti itu, perjanjian itu adalah undang-undang buat para pihak sebenarnya. Undang-undang buat para pihak gimana? Ya udah, lu udah bikin perjanjian kan. Nah, itu kesepakatan-kesepakatannya begitu. Bunganya berapa? 10% 1 bulan. Ya udah, lu bayar. Tapi bang, yang gue bayar nih udah lebih dari pinjaman gue. Salah lu sendiri, lu sepakat kok. Gitu loh. Jadi misalnya begini nih, kawan-kawan kalau minjem duit sama rentenir, bunganya aja yang dibayar dulu tuh sampai akhirnya dia bisa bayar pokok. Begitu kan. Nah, dia terus bayar ya, misalkan utang lu 100 juta, bunganya 10%, berarti 1 bulan lu 10 juta buat bayar bunganya doang. Dan itu nggak jadi lunas-lunas, karena yang lu bayar tuh bunganya doang, nggak ngurangin pokoknya. Nyekek lu nggak tuh kayak gitu? Nyekek lu juga salah sih. Lu bikin perjanjian yang nggak mungkin lu tepatin sebenarnya, yang ngerugiin diri lu sendiri. Kalau nggak keadaan terpaksa lu kayak apa sih sebenarnya? Sampai mengiyakan, menyepakati suatu perjanjian yang nggak masuk akal. Nah, ada kalanya juga rentenir dalam melakukan penagihan melakukan pelanggaran hukum sebenarnya. Melakukan pelanggaran hukum gimana, Bang? Jadi dia nagihnya tuh pakai intimidasi, ada pemaksaan, ada debt collector, dan lain-lain yang mengganggu kita lah ya. Dan sebenarnya orang tersebut, rentenir tersebut sudah melakukan pelanggaran pidana. Nah, kalau udah masuk pidana nih, ada pemerasan, ada ancaman, ada intimidasi, ini udah pidana nih, ini kesempatan lu kalau sampai kejadian seperti itu. Untung lo kalau rentenirnya begitu. Enak bener, lu bisa tuh nggak bayar utang sekalian. Gimana bang caranya? Lu lapor polisi. Lapor polisi gimana? Bukan lapor polisi karena hutang lu, bukan karena hutang lu, atau bukan karena lu nggak bisa bayar hutang, atau bukan karena bunganya terlalu besar, tapi karena tindak pidana yang dilakukan orang tersebut. Dengan ancaman, dengan intimidasi, dengan debt collector, atau pemaksaan-pemaksaan lainnya. Atau eksekusi jaminan seenaknya. Eksekusi jaminan seenaknya gimana sih? Kalau eksekusi yang benar kan harus ada putusan pengadilan nih, harus ada penetapan dari pengadilan untuk dieksekusi nanti, atau didaftarkan ke balai lelang nih, itu kalau resmi kan begitu. Tapi kalau eksekusi seenak-enaknya aja, tahu-tahu kirim-kirim preman, suruh ngosongin rumah, diusir orang yang punya rumah, kita sebagai yang berhutang, sebagai debitur diusir dari rumah kita sendiri, mau dikosongin, wah enak bener tuh. Hubungin gue bantu. Nah, waktu ada kejadian yang seperti itu, lu enak banget, gratis lu. Kalau perlu lu nggak bayar hutang pun bisa, kalau sampai diperlakukan seperti itu. Karena apa? Ya, karena sebenarnya kalian sudah melakukan pembayaran, bahkan terkadang sudah melebihi pokok hutang, tetapi tidak dianggap lunas gitu. Tidak dianggap lunas karena memang kesepakatannya bunganya memang keterlaluan. Lu belum punya kemampuan untuk membayar pokok hutang, lu stop kan, tuh akhirnya ya dia punya alasan untuk melakukan penyitaan jaminan.
Nah, dikosongin tuh rumah apa, dipaksa, diusir kita dari rumah kita sendiri. Kasian banget gua kadang-kadang ngeliat begitu, keterlaluan. Cuman lu juga salah juga waktu lu sepakat sama rentenir tuh lu nyekek leher lu sendiri sebenarnya. Nah, ketika ini sudah jadi laporan polisi, disidik dan lain-lain, hingga terbukti rentenir tersebut melakukan tindak pidana, akhirnya kan nih orang ditahan, bro. Nah, waktu ditahan ini kan bergening buat lu. Bergening apa? Ya udah, lu mau balikin jaminan gua nggak? Kalau nggak, lu gua lanjutin proses hukumnya. Kira-kira begitu. Ini mau ke rentenir, ke bank, ke pinjol, itu kan sebenarnya rentenir juga. Bunganya juga kadang-kadang kan nggak masuk akal. Nah, dalam kesempatan kali ini juga gua mau ngingetin kawan-kawan semua untuk lebih bijak dalam melakukan pinjaman-pinjaman kepada pihak manapun. Jadi kalau nggak penting-penting banget, kalau nggak darurat-darurat banget, nggak usah lah ngutang-ngutang. Apalagi bunga begitu, dosa juga kan. Lu kalau muslim lu tahu lah. Kalau muslim tuh kan katanya riba tuh kan haram. Jadi sebisa mungkin nggak usah. Kira-kira gitu. Oke. Sekian dulu video gua kali ini. Kalau video gua bermanfaat, lu bisa like, subscribe, dan lu bisa share ke kawan-kawan lu semua. Oke? Gua Bramanti. Bye-bye.